Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mendapatkan tema metode waterfall. Sebelum masuk ke materi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aditya Dayat dengan NIM 2023 Dan saya Raffi Anugrah dengan NIM 2023 Dan saya dengan nama Ilman Fadila Ahmad dan NIM 2023 Langsung. Baik, yang pertama itu apa itu waterfall? Metode waterfall merupakan sebuah metode pengembangan perangkat lunak yang menggunakan pendekatan linear dan berurutan layaknya air terjun, di mana setiap fase pengembangan akan dilakukan setelah fase sebelumnya selesai, baru dilanjutkan ke pengembangan selanjutnya. Nah, tahapan pertama yaitu requirement. Pada tahapan ini, semua kebutuhan pengguna atau klien akan dikumpulkan dan dianalisis. Tujuannya adalah untuk memahami dan mendokumentasikan apa yang dibutuhkan oleh sistem yang akan dikembangkan. Tahapan yang selanjutnya adalah tahapan desain. Pada tahapan ini, kita melakukan desain berdasarkan kebutuhan yang telah dilakukan pada tahapan sebelumnya. Pada tahapan ini akan menjadi cetak biru untuk tahapan implementasi, yaitu tahapan selanjutnya. Pada tahapan ini, peran UI UX designer sangat penting untuk melakukan desain arsitektur sistem. Dan tahapan selanjutnya yaitu implementation. Tahapan ini merupakan tahapan yang merujuk pada kode software yang menggunakan tools dan bahasa yang dibutuhkan. Pada tahap ini, proses kebanyakan tahapan-tahapan teknis, yaitu yang melibatkan tim developer dan program untuk melakukan coding. Next. Tahapan selanjutnya yaitu integration dan testing. Pada tahapan ini akan dilakukan integrasi implementasi yang telah dibuat sebelumnya dan juga melakukan uji coba atau testing terhadap sistem yang telah dibuat untuk mengetahui apakah masih memiliki kesalahan ataupun bug error pada program. Dan tahapan terakhir yaitu tahapan operation dan maintenance. Pada tahapan ini, software yang dikembangkan akan atau telah dioperasikan oleh pengguna ataupun klien. Dan juga pada tahapan ini akan dilakukan pemeliharaan. Pemeliharaan erat hubungannya untuk setiap SDLC atau tahapan pengembangan sistem perangkat lunak. Karena perangkat lunak tidak ada yang sempurna dan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Bahkan masalah-masalah akan ditemukan setelah software itu diluncurkan. Pada tahapan pemeliharaan meliputi perubahan fitur, pembaruan sistem, dan juga perbaikan masalah-masalah sistem yang ditemukan atau bug error. Nah, ini untuk urutan tahapan waterfall. Mungkin selanjutnya ada kelebihan yang akan disampaikan oleh Saudara Ilman. Baik, saya akan menjelaskan kelebihan dari metode waterfall. Yang pertama adalah struktur yang jelas dan teratur. Jadi di metode waterfall ini sudah memiliki struktur yang jelas dan teratur dengan langkah yang sudah ditentukan, yang akan memudahkan tim pengembang dalam melakukan pengembangan karena sudah ada panduan yang jelas. Kemudian ada dokumentasi yang lengkap. Jadi di metode waterfall ini ditekankan untuk melakukan dokumentasi pada setiap tahap pengembangan yang berfungsi untuk memastikan bahwa setiap tahap pengembangan terdokumentasi dengan baik untuk memudahkan dalam pemahaman proyek tersebut. Yang ketiga adalah mudah untuk dimanage dan diukur. Karena struktur yang jelas dan teratur, maka proyek dengan metode waterfall ini mudah untuk dimanage dan diukur progres kemajuannya.
Selanjutnya adalah kelemahan dari metode waterfall. Yang pertama adalah tidak fleksibel terhadap perubahan. Jadi metode waterfall ini tidak mudah untuk menerima perubahan jika terjadi kesalahan karena setiap fase harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum memasuki fase selanjutnya. Kemudian kelemahan yang kedua adalah resiko tinggi jika terjadi kesalahan pada tahap awal. Jadi jika ditemukan kesalahan pada tahap awal, maka akan sulit untuk diperbaiki pada tahap selanjutnya karena akan mempengaruhi proyek secara keseluruhan. Dan yang terakhir adalah waktu pengembangan yang lama sebelum produk siap digunakan. Karena sifatnya yang linear atau fase harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum memasuki fase selanjutnya, maka produk akan butuh waktu cukup lama untuk siap digunakan. Selanjutnya adalah variasi dari metode waterfall. Yang pertama adalah waterfall iteratif, kemudian ada sashimi waterfall dan incremental waterfall. Pertama adalah waterfall iteratif. Waterfall iteratif adalah metode pengembangan perangkat lunak yang menggunakan langkah-langkah dari metode waterfall klasik dan fleksibilitas desain iteratif. Metode ini memungkinkan untuk melakukan perubahan dan perbaikan yang dilakukan pada setiap tahap pengembangan. Waterfall iteratif juga menyediakan jalur umpan balik dari setiap fase ke fase sebelumnya, yang merupakan perbedaan utama dari model waterfall klasik. Ini adalah untuk tahapan waterfall iteratif. Untuk tahapannya sama seperti waterfall klasik yang sudah dijelaskan oleh Adit, namun perbedaannya adalah di waterfall iteratif ini setiap tahapnya akan dibagi menjadi serangkaian iterasi pendek. Jadi setiap iterasi akan memiliki cakupan terbatas dan hanya fokus terhadap sejumlah fitur saja, belum seluruhnya. Jadi pada iterasi pertama mungkin hanya fokus terhadap konsep-konsep dasar dari fitur tersebut, dan setelah selesai dari proses iterasi pertama akan melakukan feedback dari penggunanya, dan setelah melakukan feedback akan memasuki iterasi kedua dan melakukan perbaikan dan perubahan dengan menggunakan data yang telah dikumpulkan pada iterasi pertama. Selanjutnya adalah waterfall sashimi. Model sashimi ini dinamakan karena menampilkan fase yang tumpang tindih seperti sashimi masakan Jepang. Metode ini adalah variasi dari metode waterfall dengan fase yang saling beririsan. Model ini juga disebut model waterfall dengan fase yang tumpang tindih atau model waterfall dengan masukan. Dalam model sashimi, fase-fase pengembangan perangkat lunak tidak dilakukan secara berurutan, melainkan ada tumpang tindih antar fase ini. Hal ini memungkinkan adanya identifikasi dan penanganan masalah lebih awal. Nah, ini tahapannya. Jadi tahapannya ini tidak berurutan melainkan tumpang tindih seperti ini. Jadi misalkan ketika sedang di tahap pertama requirement, ketika tim sedang melakukan analisa kebutuhan, tim tersebut juga sudah mempersiapkan dan melakukan perencanaan untuk tahapan desainnya. Nah, kemudian begitu juga pada tahap desain, ketika sedang merancang desainnya, mereka juga sudah melakukan beberapa implementasinya. Dan begitu sampai akhir, jadi tidak berurutan melainkan secara tumpang tindih atau bersamaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rafli. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagian mengenai tentang incremental waterfall. Nah, jadi apa sih itu incremental waterfall? Nah, incremental waterfall itu ialah metode sederhana yang mengimplementasikan beberapa fitur dasar yang kemudian dibangun lalu dikirimkan ke klien. Nah, setelah itu banyak versi yang berurutan diimplementasikan dan juga dikirimkan ke klien hingga sistem yang diinginkan dirilis atau produk-produk yang diinginkan itu dirilis. Nah, dan juga metode ini tuh kalian pasti sadar bahwa incremental waterfall ini tuh sering dipakai dalam pembuatan game. Seperti contoh, mereka itu tidak akan langsung merilis sebuah game secara full, namun mereka itu langsung akan merilis gamenya itu secara versi ke versi. Jadi awal mungkin seperti alpha, lalu beta, lalu alpha 1.1 dan seterusnya.
Nah, ini adalah gambaran proses metode incremental. Di sini awal versinya adalah A, lalu dikirimkan ke klien, dia akan membuat versi lanjutannya lagi, B, lalu akan dikirim lagi ke klien, dan dia akan membuat lagi versi C. Ini tuh bisa sampai A sampai Z kalau emang sistem yang belum diinginkan itu emang belum tercapai, bisa sampai Z seperti itu. Nah, dan ini adalah tahapan incremental waterfall. Hampir mirip sama waterfall yang sebelumnya. Jadi incremental model ini awalnya requirement analysis, melakukan requirement analysis seperti apa saja sih yang dibutuhkan oleh aplikasi ini dan siapa saja nanti user yang akan menggunakan aplikasi ini. Dan juga yang kedua itu ada design dan development. Design dan development ini gunanya tadi UI UX bekerja di sini dan juga programmer akan bekerja di sini juga di bagian development tersebut. Mendesain sebuah aplikasi dan lalu melakukan sebuah coding. Lalu setelah itu lanjut ke testing. Sebelum dirilis sebuah aplikasi atau si software tersebut, mereka akan melakukan testing terlebih dahulu untuk menemukan bug atau error atau seperti error lainnya yang memungkinkan terjadinya user ketika memakai aplikasi tersebut. Sehingga bisa meminimalisir sebuah bug untuk nanti dirilis. Lalu terakhir itu implementation. Implementation ini tahap akhir setelah si versi sebelumnya itu sudah dikirimkan ke klien. Implementasi ini singkatnya adalah langsung dirilis sebuah si software ini tersebut. Begitu. Selanjutnya. Nah, baik. Jadi kesimpulannya, waterfall ini cocok untuk proyek dengan kebutuhan yang tetap. Jadi dengan pendekatan linear, model ini efektif untuk situasi di mana perubahan minim dan dokumentasi rinci diperlukan. Karena seperti yang sudah dijelaskan tadi oleh rekan-rekan, karena si waterfall ini tuh yang klasik, yang waterfall awal itu tidak bisa berubah ke awal langsung. Jadi dia tuh gak bisa balik lagi ke awal kecuali memakai metode waterfall yang iteratif atau yang sebagainya. Nah, meskipun kurang fleksibel terhadap perubahan, waterfall tetap menjadi pilihan yang andal untuk proyek dengan kebutuhan yang stabil. Seperti itu. Nah, bagian ini adalah referensi-referensi, mungkin kalian bisa cek referensi-referensi yang kami dapatkan untuk membuat PowerPoint ini. Seperti itu. Nah, yuk. Baik. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf jika ada salah kata atau masih ada kekurangan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.